Halo Budum, selamat datang kembali di video patch baru buat bulan Desember 2022. Dan memang gua agak sedikit makan waktu ya. Gua bikin ini hari Selasa malam dan memang untuk uploadnya akan ada di hari Rabu. Jadi sorry banget kalau misalkan memang agak sedikit terlambat karena ada satu dan lain hal. Dan gue juga pengen mementingkan quality dari isi videonya biar mungkin satu kali bikin terus nggak kayak bikin next 2 kali 3 kali, enggak. Jadi dengan satu video ini gue harap kalian sudah bisa menangkap perubahan-perubahan apa saja yang terjadi. Terutama yang akan gue mulai akan dari item terlebih dahulu. Biasanya gue bahas hero dulu, battlefield adjustment, baru item. Sekarang gue balik konsepnya, gue bahas item dulu, baru gue bahas hero-nya. Kenapa? Karena yang gue tangkap dari patch terbaru ini, dengan hadirnya satu item baru namanya Swift Crossbow, ini bisa mengubah banyak skema permainan dan bisa mengubah juga buat si gold laner kita untuk nanti digunakan di M4. Dan nggak cuma di M4 sih, di Ranked atau di season baru nantinya juga bisa digunakan. Dan menurut gue ini perlu dipelajari lebih karena memang masih masih baru lah, masih fresh dan masih bisa kedepannya beberapa kali diulik-ulik atau bahkan diubah-ubah oleh Moontonnya sendiri. Karena dari sudut pandang gua ini jadi sedikit lebih fleksibel untuk di beberapa hero gara-gara satu item tersebut Swift Crossbow, seperti salah satunya Harit. Yang sebenarnya Harit nggak ada buff, nggak ada nerf, nggak ada revamp di patch kali ini. Tapi karena satu item tersebut bisa masuk ke dalam rentetan meta Haritnya. Ya kita start terlebih dahulu dari item. Dan teman-teman mungkin buat yang bingung kayak patch notes-nya ada di mana, sebenarnya patch notes-nya ada di email kalian juga. Tapi ya ini video yang akan membedah satu demi satu buat patch terbarunya. Kita mulai dari item. Ini dia, Swift Crossbow. Harga itemnya 1000 gold. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk statusnya dia menambahkan 20% attack speed dengan 2 knife atau 2 pisau yang 10% jadi 20%, harganya 1000 ya kan. Terus dia punya pasif unik dari crossbow-nya di mana setiap basic attack akan memberikan 40 adaptive damage tambahan. Buat teman-teman yang mungkin masih penasaran dan belum tahu apa itu adaptive damage. Adaptive damage itu adalah damage yang sesuai dengan status tertinggi dari si hero-nya. Jadi misalkan gue ambil contoh ada 2 hero yang bakal gue analogikan. Yang pertama adalah Harit, yang kedua adalah Kari ya. Ini 2 hero yang berbeda kan. Yang satu magical damage, yang satu physical damage. Kari kalau pakai Swift Crossbow dia akan menimbulkan 40 physical adaptive damage. Nih yang di sini nih, 40 physical adaptive damage. Jadi adaptive damage-nya berubah jadi physical damage. Kenapa begitu? Karena memang untuk adaptive damage itu menyesuaikan dengan status tertinggi dari si hero tersebut. Misal Harit yang pakai Swift Crossbow ini, otomatis 40 adaptive damage ini akan berubah menjadi 40 magical damage tambahan buat si Harit. Jadi tergantung ini si Swift Crossbow dibikin buat siapa. Misalkan dibikin buat Harley. Harley itu basic attack-nya magical, statusnya magical damage, dan memang build-nya pun rata-rata magical damage. Makanya sudah bisa dipastikan kalau nanti Harley build-nya ke arah Feather of Heaven, dia build dulu Swift Crossbow, dia akan menambahkan 40 adaptive damage dalam bentuk magical damage. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan buat teman-teman yang masih pada bingung, apa sih adaptive damage ini, 40 adaptive damage ini apa, gua nggak ngerti bang. Kalau user 11 bikinnya Corrosion Sight, ya otomatis 40 adaptive damage ini atau 40 adaptasi damage-nya ini akan masuk ke dalam physical damage. Dan itu yang mungkin bisa kalian pelajarin pelan-pelan tuh, apa sih adaptive damage. Karena kayaknya ke depannya bakal lebih banyak nih item-item atau ya penyesuaian-penyesuaian yang menujunya kepada adaptive damage ini. Adaptasi lah pokoknya, adaptive damage nih, beradaptasi sama status tertinggi dari si hero tersebut. Terus ada pasif unik juga namanya Impulse. Basic attack memberikan 3% attack speed tambahan bla bla bla. Ini kayak ya bisa dibilang item pure attack speed. Makanya gue sangat suka sekali dengan item Swift Crossbow ini. Dan bisa membuat 2 build item. Yang pertama Corrosion Sight, yang kedua adalah Feather of Heaven. Jadi dengan satu item build ini Swift Crossbow dengan 1000 gold, ini bisa digunakan di hampir semua hero. Mau damage dealer physical, mau damage dealer magical, dan membuka skema permainan gold laner APC yang sudah kita lama nantikan. Apa itu APC? Ability Power Carry. Contohnya kayak siapa? Kayak Harit Gold Lane. Terus siapa? Harley Gold Lane, ya kan, Harley pakai Feather of Heaven juga hayu digas ya.
Terus misalkan Sylvana pakai Feather of Heaven juga kan itemnya. Atau Nathan mungkin kita ambil contoh, karena ada beberapa perubahan juga yang terjadi sama Nathan, tapi nanti bahasnya. Tapi ini ya, Swift Crossbow membuka 2 jalan untuk Corrosion Sight yang itemnya physical attack banget, dan juga Feather of Heaven yang itemnya ini magical damage deal banget. Jadi dengan satu item ini membuka 2 jalan, dan adaptive attack-nya juga ini baru banget. Jadi gue berharap makin banyak ke depannya item-item seperti ini, agar ada 2 celah yang bisa dibuat nih dari satu item seperti Swift Crossbow contohnya. Kalau teman-teman pada nanya kayak, "Bang, ada lagi nggak sih item yang kayak Swift Crossbow yang gabungannya kayak attack physical sama attack magical?" Sebenarnya kalau attack magical sama di physical nggak ada sih. Cuma kalau misalkan defense sama physical attack ada. Contohnya nih Hero's Ring ya. Hero's Ring ini gabungannya ya bisa ke War Axe, terus sisanya 3 item defense. Kayak misalkan Brute Force juga sekarang pakai Hero's Rings karena punya 10% cooldown reduction. Jadi ada beberapa item yang mengalami perubahan juga. Sama seperti ada beberapa perubahan juga ke Glowing One, yang sekarang itu untuk Glowing One hanya akan terpicu ketika si pengguna damage-nya ini mengeluarkan magical damage. Jadi buat teman-teman yang kayak Om Wawa ya, yang pakai Leslie bikinnya Glowing One, ini udah nggak bisa lagi nih buat sekarang. Begitu juga dengan Genius One, dimana Genius One ini hanya bisa terpicu magical penetration-nya ketika hero yang menggunakan Genius One dan Glowing One itu memberikan magical damage kepada hero lawan. Jadi kalau misalkan hero yang punya physical attack ya kan, kayak kita ambil contoh Cloud pakai Genius One itu nggak bakal masuk sama sekali karena dia tidak menimbulkan magical damage. Ya kecuali kalau misalkan Cloudnya bikin Feather of Heaven kayak yang di TikTok gitu ya. Itu pun ya nggak tahu sih masih efektif atau enggak. Dan dengan perubahan dari Swift Crossbow ini yang sebenarnya kecil tapi nanti akan ada impactnya di beberapa hero. Ini dia nih yang pengen gua sedikit garis bawahi ya, bahwa nantinya ke depannya untuk beberapa hero akan sangat wajib memiliki Corrosion Sight atau bahkan memiliki Feather of Heaven kalau dia benar-benar jadi hard carry atau bisa dibilang jadi tukang gendong di gold lane-nya. Kebetulan ya makanya gue bilang tadi kayak Harit, Nathan, wah ini sangat mendapatkan spotlight sekali dengan perubahan dari satu item seperti ini. Dan ini baru item nih, baru item yang benar-benar bisa dibilang sedikit lah dibahasnya untuk menuju ke hero. Nah, kalau begitu kita lanjut ke hero. Kita pelan-pelan bedanya satu demi satu, mulai dari hero adjustment, hero revamp Hanabi. Jadi teman-teman, Hanabi ini mengalami revamp yang sepertinya ada beberapa perubahan yang terjadi dari pasif, skill 1, skill 2, dan ultimate-nya. Dimana kalau misalkan teman-teman lihat ya, ini sekarang Hanabi udah nggak perlu lagi untuk ngaktifin skill satunya. Kalau misalkan dia mau mantul-mantulin basic attack-nya. Jadi basic attack-nya yang gue tangkap ini dia tuh bener-bener bisa digunakan kapanpun, dimanapun. Simpelnya kayak gitu aja ya. Nih, misalkan gue taruh banyak nih ya botnya ya. Gue sekali basic attack aja, damage-nya udah mantul tuh, udah kebagi-bagi. Cetak. Sama halnya kayak gue pencet skill 1, dia cuma ngasih shield absorb, yang dimana ini memberikan efek immune kepada Hanabi. Skill 2 nya juga sekarang area tuh. Pokoknya semuanya rata-rata area ya jadinya ya. Bener-bener udah gak perlu lagi ngaktifin skill 1. Dan sama halnya kayak ultimate-nya juga. Ultimate-nya juga ya dia tinggal lempar aja, terus nanti bakal connect ke semua arah. Kalau gue ditanya ya, ini bakal masuk ke dalam meta atau enggak? Selama Hanabi belum punya efek dash, kayaknya nggak bakal jadi prioritas banget. Bisa digunakan di dalam rank match ya kan, rank Q, scream, bahkan skema kompetitif juga oke-oke aja digunakan. Tapi syaratnya terlalu banyak karena ya tuh lihat, dia sekali kena stun aja udah recok sih. Walaupun dia punya skill 1 yang ada shield absorb dan juga ada serangan yang begitu banyak. Tapi menurut gua Hanabi tetap butuh skill dash. Jadi ya dengan perubahan kayak gini mungkin di rank aja sih lebih tepatnya. Mungkin di rank aja lebih cocoknya untuk Hanabi dengan build yang ya boleh lah bikin ke arah Corrosion Sight ya kan, karena ada Swift Crossbow-nya, biar nanti physical attack-nya akan ada tambahan juga. Dan nanti dia bisa memaksimalkan untuk slow effect-nya agar tidak bisa dikejar oleh lawan-lawannya. Karena kan Corrosion Sight kan ada slow effect ya. Nah teman-teman, kalau misalkan sekarang user Nathan dan kalian bingung sama apa nih yang diubah, pasifnya sekarang Nathan itu bisa dibilang berubah banyak. Karena buat Nathan sendiri sekarang dia sudah punya physical penetration
dan magical penetration sendiri-sendiri. Yang gue tangkap ya, Moonton dengan perubahan Nathan ini, dia tuh pengen bikin Nathan di 3 tempat yang berbeda. 3 tempat itu kayak gimana? Misalkan gini, ada build hybrid. Build hybrid tuh yang benar-benar full penetration. Full penetration itu berarti gabungan physical penetration dan magical penetration. Full pokoknya itemnya, mau Genius One, Malefic, semuanya digabung. Dan ada yang full attack speed. Oke, item physical attack semua. Misalkan pakainya basic attack. Ada juga yang jadi Nathan spellcaster. Spellcaster tuh jadi mainin skill shotnya aja. Jadi dia mainin skill, damage sakit, burst hilang kayak gitu. Dan ini yang bakal gue spesifikasikan. Jadi gue bakal ngasih 3 build untuk Nathan dengan syarat membawa emblem support. Kenapa harus emblem support? Nah, itu mungkin bakal jadi pertanyaan juga tuh. Karena menurut gue ya, emblem support adalah emblem yang punya hybrid regen dan juga hybrid penetration, ya kan? Yang dimana hybrid penetration ini sangat penting sekali bagi Nathan, karena sekarang Nathan itu punya 2 penetration, punya physical penetration dan juga magical penetration, dan ini dipisah, ya kan? Jadi bener-bener Nathan bisa pakai 2 bahkan 3 build sekaligus. Kita cek di in-game-nya kalau begitu. Oke, buat teman-teman yang bingung, yang status gua maksud tadi ya, kalau misalkan kita pakai emblem yang hybrid penetration, ini dari physical penetration atau bahkan magical penetration, startnya aja udah punya 12 penetration. Nah, gua mau ngasih tahu build yang pertama, build full penetration. Yang pertama kalian ya ambil sepatu penetration, habis itu ambil Divine Glaive, ambil juga Genius One, ambil Malefic, ambil Hunter Strike boleh, terus Heptasis juga boleh karena ada physical penetrationnya juga sebagai bonus. Jadi ini build full penetration. Kalian bisa cek sendiri secara statusnya di sini, physical penetrationnya dia ada 42, 35% karena Malefic Roar dan Divine Glaive sama-sama persenannya di 35%. Magical damage-nya ada di angka 32%. Dan mungkin kalau misalkan secara damage ya dia agak sedikit lebih sakit karena mengandalkan skill shot. Ya, seperti itu. Dan ini build-nya sangat cocok sekali untuk hero-hero yang memang memiliki armor-armor tebal, terus juga hero-hero yang memiliki magic defense tebal ya. Bener-bener ngandelin 1 kali skill shot, tembusnya banyak gitu kan. Kayak gitu. Ya, tapi emang basic attack-nya tidak sekuat ketika nanti dia build-nya itu yang bener-bener build physical attack. Nah, build physical attack itu beda lagi. Kalau build physical attack, yang gua sisakan adalah Malefic dan juga Hunter Strike-nya. Gua mungkin bakal bikin Swift Boots, exactly, Scarlet Phantom, terus mungkin akan gua andalkan Huskclaw dan Blade of Despair. Kalau ini bener-bener hanya untuk mainin attack speed. Secara skill satunya dia nggak begitu sakit kayak item penetration tadi, ya kan? Dia nggak sesakit yang item penetration karena secara damage aja yang keluar dalam bentuk magicalnya ini berdasarkan status yang dia dapatkan dari item kan sebenarnya. Tapi attack speednya, nah ini nih, dia lebih berasa di sini. Dia lebih punya attack speed, apalagi kalau misalkan stack 6. Nih, di turret sih lebih kerasa tuh, kayak gini-gini. Atau mungkin di turtle kali ya. Contoh yang paling gampang ini. Tuh. Kritikalnya keluar, damage-nya tetap ada, tapi di basic attack bukan di skill shot gitu loh. Skill shotnya ya buat mainin penetration kayak tadi, pakai 2 item ini. Ini untuk yang attack speed. Nah, ada juga nih yang gue tadi sempat nyoba-nyoba ya. Ini namanya build, nggak tahu sih gue build apa bilangnya, build magic atau apa kali. Tapi bener-bener kayaknya menarik untuk dicoba ya. Glowing One, Genius One, ini bulu, terus itemnya ini terakhirnya sepatu penet. Karena kan sekarang Glowing One itu kan cuma bisa ke-trigger atau terpicu kalau misalkan kita mengeluarkan magic damage kan. Tuh lihat. Tuh. 2000, bayangin tuh. Nathan Spellcaster ya namanya. Nathan Nuke Damage. Wing. Boom. Buset. 1 wave hilang. Jadi Moonton kayaknya ya pengen bikin Nathan ini ada 3 tipe. Ya ini salah satunya tipe yang sekarang lagi gue coba adalah tipe magical damage yang ada glowing one-nya juga. Dan ini adalah marksman selain Kimi yang kayaknya punya penetration tinggi, DPS tinggi, instant burst juga.
Jadi ya perlu diperhatikan dan kalian bisa berkreasi seunik mungkin dengan Nathan sekarang karena dia bisa build ke arah 3 item dan itu sesuai dengan kebutuhan tim dan juga kemampuan kalian dalam mengkreasikan item. Ya selamat mencoba sih. Kalau gua mungkin ngelihat build magic gini sih serem ya. Karena Genius One lagi kayak menjadi item yang mendapatkan sorotan untuk beberapa competitive scene. Ya, good luck untuk user Nathan, kalian harusnya seneng untuk melihat patch ini. Selanjutnya ada Layla yang dia mendapatkan buff dari skill satunya yang cooldownnya benar-benar jadi cepat banget. Dan di level yang ke-15 sekalipun dia cuma punya 4 detik cooldown. Tapi yang paling unik adalah ini jarak skill 2-nya ya. Ini jarak skill 2-nya segini nih misalkan. Tapi kalau skill satunya connect, jarak skill 2-nya jadi jauh banget. Bahkan bener-bener ini hitungannya kayak jarak yang mungkin 2 kali lipat daripada range basic attack-nya gak sih? Tuh lihat, jauh banget kan? Basic attack-nya aja nyampe segitu loh. Ini membuat menurut gue ya Layla di patch sekarang di rank game itu bisa banget untuk digunakan. Tapi untuk skema landing phase di turnamen, nah ini gue masih perlu ngelihat pro playersnya untuk pakai dulu nggak sih? Karena lihat skill 2-nya jauh banget dan ini sekaligus basic attack-nya yang sakit banget. Tapi kan balik lagi ini level 15 ya teman-teman ya. Kalau seandainya kita mungkin reset level, mungkin ini akan beda, ya kan? Kita coba upgrade 2 level aja deh, 2 level aja. Tapi tetap ya ini skill 1 combo skill 2-nya ini akan mempermudah Layla untuk farming dan juga menangin landing phase gitu loh. Atau setidaknya ngadupok damage lah. Ya kan? Tuh. Masih efek slow, basic attack, basic attack, basic attack, ya kan? Terus farming, musuhnya mundur, majuin lagi ya kan, lempar skill 2 yang jauh. Tuh. Kayak begini aja terus. Tuh, nyampe. Bahkan bisa plating kalau skill satunya connect. Jadi pokoknya setiap hit dari skill 1 yang keluar ya, yang kena gitu kan, ini akan menambahkan jarak dari skill 2-nya dan juga basic attack-nya biar jauh lebih jauh. Nih, lihat basic attack-nya, nyampe lo ke turret. Uing. Gila ini Layla emang. Hero-hero yang di buff kayak gini nih kadang perlu diperhatikan lebih ya. Walaupun emang secara pasifnya dia dikurangin, tapi nggak masalah sih. Yang penting bisa plating ya kan, plating tuh dapat 10 ya kan. Ini misalkan nih. Pup. Lumayan tuh. Plating jebol bentar lagi ya. Pencet ulti udah selesai. Ya Layla intinya di buff, tapi kalau misalkan untuk skema turnamen gue belum tahu apakah ini akan masuk ke dalam rentetan priority pick atau enggak. Tapi kalau misalkan untuk dijadikan situational pick, ini bisa banget. Misalkan musuhnya nggak punya banyak dash ya, nggak punya banyak skill untuk jump in ke belakang ke arah Layla. Layla bagus banget buat di pick sih. Pokoknya kalau nggak ada hero-hero loncat, Layla bisa untuk masuk ke dalam rentetan meta. Bahkan di Mythical Glory 1000 sekalipun ini oke banget buat digunakan. Apalagi sekarang udah pada ngerti buat main late game kan. Selanjutnya ada Moskov yang mengalami sedikit buff lah ya. Buffnya ini adalah dari segi range-nya. Yang sebelumnya emang Moskov hitungannya kayak close combat gitu lah. Sekarang range-nya udah lumayan, ya punya jarak lah, lumayan punya jarak lah. Jadi bisa positioning, bisa farming dari jauh. Terus juga buat damage dari basic attack-nya ini kan biasanya kan dia nembus ya pasifnya ya. Sekarang damage-nya 100% tuh. Damage-nya jadi bener-bener kayak nggak ada potongan dan segala macem. Jadi intinya yang ada di belakangnya Moskov nerima damage sakit juga lebih tepatnya. Dan menurut gue yang paling menarik adalah skill 2-nya yang sekarang jaraknya juga diperjauh. Jadi ini hitungannya nambah range doang sih. Ini kebalikannya Clean ya teman-teman ya. Nanti Clean juga bakal ada muncul untuk beberapa perubahan atau adjustment-nya. Tapi Moskov ini paling kelihatan sih untuk perubahannya. Dia akan lebih memainkan range-nya ya. Karena range-nya ini bisa dibilang makin lebih jauh dan makin mempermudah para user Moskov untuk kembali ke Land of Dawn. Karena buat Moskov ini dia lumayan nge-counter hero kayak Fanny sih. Dia kan ada Spear of Misery kan nih. Spear of Misery-nya dia bisa ngasih efek stun. Dan itu sangat berguna sekali untuk hero yang sangat mengandalkan tembok seperti Fanny. Makanya ini bisa banget nih masuk di hero situasional ya. Balik lagi nggak meta tapi hero situasional. Apalagi dengan keadaan range skill 2-nya yang makin jauh. Sini loh. Mana? Nggak berani kan dia. Kali nggak berani.
Nggak sih, tapi yang paling kerasa ini sih, yang paling kerasa basic attack-nya sih nih. Ini jauh banget nih. Lumayan meningkat ya dari 4,2 sampai 4,5. Ya, nggak sampai 5 sih, tapi emang kerasa lah pokoknya. Ya lumayan lah. Buat Moskov, buff-nya setidaknya bikin landing phase dia jadi lebih enak lah. Bisa lebih punya jarak. Setidaknya nggak kena poke damage banyak-banyak lah. Selanjutnya yang di buff atau di nerf atau di adjust adalah Yishunshin. Yang sebenarnya secara atribut memang dia ada mengalami sedikit pengurangan, yaitu adalah base physical attack-nya yang berkurang dari 100 jadi 95. Tapi ada peningkatan dari segi pasifnya, dimana ketika Yishunshin ini kan punya dua serangan ya, yaitu adalah panah dan juga serangan pakai pedang ya. Kalau misalkan setiap basic attack pertamanya nih connect, ya kan, pakai pedang nih misalkan, tuh dia nambahin movement speed. Pakai panah, dia nambahin movement speed. Movement speed ini bakal ada di setiap basic attack pertama, baik dari pasif panah atau pasif pedangnya. Jadi emang bergantung pada pola permainan Yishunshin ya. Kalau misalkan kayak tadi kan itu udah panah tuh, berarti pedang ada movement speed, panah ada movement speed, pedang ada movement speed, panah ada movement speed. Ini bener-bener cocok buat yang emang jago lambada lah. Dia movement speednya ada terus. Tapi kalau misalkan serangan kedua, dia movement speednya hilang. Nah, jadi cuma pure serangan pertama doang untuk movement speed tambahannya. Dan ini movement speednya lumayan lama sih, jadi lumayan membantu di patch terbaru. Dan kayaknya ingin dibikin jadi Yishunshin jungler lagi kali ya sama Munton ya. Ini yang gue lihat kayak nggak cuma Granger, Yishunshin juga bisa masuk ke dalam rentetan patch meta. Bahkan Popol Kupa juga ada tuh perubahan terbarunya nanti ya, satu-satu ya. Cuma ini jelas banget sih, movement speednya lumayan ngebantu lah buat pattern farming Yishunshin. Ada movement speed, lari gitu kan. Ya masuk sih sama build Yishunshin yang bikin Endless Battle kan. Endless Battle juga ada movement speed tambahan kan nih, 5%. Jadi ya oke lah Yishunshin. Gimana menurut kalian? Masuk sih kalau kata gue ke dalam meta. Dan emang kayaknya Munton mau bikin pilihan jungler tuh jadi balik lagi kayak dulu gitu loh. Bisa marksman, bisa assassin, bisa tank, bisa fighter, bahkan bisa mage. Ada Swift Crossbow ya, jangan lupa ya, Swift Crossbow, item yang bisa memberikan adaptive damage ya. Jadi sesuai dengan status tertinggi dari hero tersebut. Ini Yishunshin nih. Oke lah Yishunshin lah untuk patch terbarunya. Buffnya lumayan lah, ada movement speed tambahan gitu ya. Di saat para marksman mengalami buff yang lumayan banyak, Clean itu mengalami adjustment yang cukup seimbang lah. Dia ada buffnya itu di ultimate sebenarnya. Jadi jangkauan untuk ultimate-nya tuh jadi makin lebih jauh lah. Dari yang sebelumnya 5,5 jadi 7. Dan radius pelurunya juga jadi lebih besar. Dari yang sebelumnya 0,85 jadi 1 ya. Jadi untuk penargetan dia lebih gampang kena lah. Tapi ya yang di nerf malah skill yang lumayan pentingnya, pasifnya. Tapi lumayan balance sih menurut gua, karena pasifnya Clean emang sakit banget. Cuma ya angka nerfnya agak-agak gila ya. Jadi yang sebelumnya pasif Clean ini base damage-nya 100, sekarang berkurangnya sampai 50. Jadi teman-teman bisa bayangkan kayak ya dia sangat membutuhkan item di awal-awal game. Sehingga nantinya ketika sudah mulai masuk mid game to late game, barulah mungkin Clean akan lebih bersinar dengan item-item full damage-nya agar pasifnya jadi lebih berasa damage-nya. Lihat ya, tuh pasifnya nggak sepedih dulu. Tapi ultinya emang mantap sih ya. Jadi lebih makin jauh lah. Jaraknya tuh bener-bener makin jauh tuh. Lihat, dari jaraknya. Tuh, segini nyampe nih. Tuh, dor. Ya cuma balik lagi ya, untuk Clean sendiri dia tipikal hero poke damage yang mengandalkan sekali skill shot. Jadi kalian sebagai user Clean jangan pernah kalau nggak punya ultimate mau coba buat ngelakuin kill atau ngelakuin poking damage ke musuh ya. Karena Clean ini sangat mengandalkan sekali pasifnya. Jadi kalau bisa, kalau mau ngehajar musuh itu pastiin kamu punya semua skill di dalam skill shot kamu nih. Jangan sampai ada yang lagi cooldown atau lagi nggak siap. Lihat, dia bisa ngepok di dalam tower. Nah ini nih, dia bisa ngelakuin zone out. Tuh kayak gitu. Sekarang mainnya jadi lebih ngeri nih. Lumayan lah bisa buat nge-counter Leslie yang ngumpet di dalam tower ya.
Sebenarnya nggak disunat-sunat banget sih, tapi pasifnya ini berasa. Pasifnya paling berasa sih buat clean. Buat pengurangan damage-nya. Tuh. Secuil banget ya. Nih. Sini mana? Door. Kayak pistol nerf tau gak lo. Ya tapi overall clean tetap oke lah, ultimate-nya ditingkatkan banget ini. Ini bisa ngelakuin poke damage tuh. Door kayak gitu. Gue baru inget ya, tadi kan kita bahas soal crossbow ya, atau ini nih swift crossbow. Ini mana dia punya adaptive attack. Zazk juga cocok soalnya pakai Feather of Heaven. Dan ini nih yang mau gue lihat nih ya. Bup. Tuh, basic attack-nya 40 kan, dia adaptive attack. Dan punya cooldown juga. Pas basic attack lagi ada 40 magical. Ini kecil banget tuh, lihat. 40. Dan ini ya, yang menariknya adalah attack speed-nya kan connect sama si Nightmare Spawn. Jadi item kayak si Feather of Heaven ini bagus banget untuk si Zazk. Gak kepencet tuh. Ya kayak gini lah gambarannya. Zazk pakai Feather of Heaven, dan kemungkinan besar bisa loh masuk lagi nih buat rentetan draft-draft yang ada di Mythical. Nggak tahu sih Mythical Romawi atau Glory, tapi bisa lah masuk buat Zazk. Karena ya ini item bulu ini nih, apalagi punya 5 stack sekarang kan. Kalau udah 5 stack, attack speednya ya maksimal berarti 6%. 6% kali 5 stack ya 30% attack speed. Lumayan. Tembak-tembakinnya terus. Lumayan buat jadi PT bongkar turret ya. Ya kira-kira beginilah Zazk kalau pakai bulu. Sama sih sebenarnya. Emang core itemnya kan bulu ya dari dulu ya. Cuma ya bedanya mungkin ini dengan Swift Crossbow si Zazk ini jadi bisa lebih optimal di patch terbaru gitu kali ya. Perubahan ada juga di Sylvana teman-teman. Jadi skill 2-nya sekarang Sylvana itu hitungannya juga basic attack. Ini gue juga sebenarnya agak-agak sedikit bingung karena ya sebenarnya dari awal Sylvana muncul kan emang dia kan build-nya ini kan Feather of Heaven kan. Feather of Heaven kan. Dan sekarang dengan buff Feather of Heaven yang terbaru gabungan dari Swift Crossbow, ini akan membuat serangan Sylvana jadi lebih serem sih harusnya. Contoh aja ya, ultimate skill 2. Ya attack speednya bakal 5 terus, jadinya bakal terpicu nih gara-gara skill 2. Lihat tuh. Jadi ya intinya kalau misalkan Sylvana pakai Feather of Heaven dan dia pencet skill 2, itu stack dari Feather of Heaven-nya langsung maksimal by hit. Kalau misalkan dia nge-skill 2-nya ke 3 wave minion, berarti ya 2 kali hit udah 5. Nah kan, bener. By quantity ya berarti ya. Semakin banyak yang kena skill 2-nya Sylvana, berarti bakal makin cepat juga Feather of Heaven ini terpicu. Kalau misalkan nanti ada 5 hero, dia skill 2 langsung penuh. Tinggal basic attack, lompat hilang. Kayak gitu. Sylvana ultimate-nya juga di buff. Kayak speed untuk ininya loh, speed untuk loncatannya dia jadi lebih cepat ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih. Sebelumnya kan nggak kayak gini kan. Tuh, itu cepet banget tuh nangkepnya tuh. Dan kebetulan ya menurut gua kenapa Sylvana ini di buff. Kalian inget M2 nggak? M2 itu ya, Sylvana tuh jadi bisa dibilang prioritas pick. Karena emang menurut gua pasifnya Sylvana ini kan bagus banget kan. Dia itu bisa memberikan magical dan physical penetration kepada target yang dikenain marknya dia nih. Nih pasifnya dia sampai warna kuning. Nih tuh, itu udah maksimal tuh kalau udah warna kuning kayak gini nih. Udah nyala kayak gini nih, pasifnya udah maksimal banget. Dan ini berlangsung selama 5 detik. Jadi emang ada 5 mark dan bisa dapetin sekitar 30 physical dan magical penetration gratis. Jadi emang secara pasifnya Sylvana, dia ini bisa memberikan magical dan physical penetration gratis, nggak perlu item. Hanya tinggal konekin skill-skillnya aja ke arah hero-hero lawan. Sisanya dieksekusi sama temen atau sama kolega kita, biar bisa maksimalin damage yang dikasih sama teman kita nih. Karena si Sylvana ini kalau jadi roamer, dia itu cuma ngebuka pasif gitu loh dari skill 2-nya. Nih kayak gini nih, biar kebuka tuh pasifnya tuh. Kalau tinggal kayak gini kan prang, damage-nya jadi lebih tinggi. Dan kenapa Sylvana menurut gue bagus jadi roamer atau jadi jungler?
Karena pasifnya ini gabungan gitu loh. Marknya itu memberikan physical dan magic defense penetration. Sehingga nantinya mau lawan lu siapa, mau lawan lu Zilong, mau lawan lu Grok, misalkan temen lu magical damage tinggi gitu kan, ya berarti physical penetrationnya bakal lebih tinggi lagi karena ada Sylvana gitu loh. Misalkan temen lu gold laner siapa, Layla ya kan, gold laner lu temennya Layla di sini. Ambil contoh nih, friendly bot. Terus gue kasih serangan di sini. Ini serangannya Layla akan bertambah nih ke si Layla bot-bot ini. Kayak gitulah gambarannya. Ini Sylvana kan hero ini ya, hero kompe ya. Di buff sebelum M4 bener. Jadi ya kalian sudah ada gambaran lah kalau nanti akan ada Sylvana di M4, kalian nggak perlu kaget. Dan memang dengan ultimate yang jadi lebih cepat tiba-tiba terbangnya ya. Ini apaan dah? Dar kayak gitu. Udah pasti langsung ke pick off nih siapapun yang ada di sini nih. Ya Sylvana bener-bener pure buff banget ini. Nggak cuma Sylvana yang menurut gua hero turnamen atau hero kompetitif. Ini Xavier juga hero kompe, mau M4 di buff ya. Sip gua mah. Skill 1, skill 2, skill 3-nya semua damage-nya dinaikin, pasifnya juga ditingkatkan. Bahkan skill 1-nya nih ya, skill 1 kalau connect ke arah minion itu kayak si Xunshin nambahin movement speed. Lari. Kayak Yves lah, kayak Yves simpelnya ya. Kalau mungkin di apple to apple kan sesama magical damage dealer, dia kayak Yves. Kena minion lari nambah movement speed, kena minion lari nambah movement speed, ya kan? Kena minion nambah movement speed, tembak dari jauh. Dar. Ini menurut gue Xavier di buff sekarang adalah waktu yang tepat untuk main ini sih, untuk main hero-hero yang emang bener-bener apa ya, klasifikasinya untuk hero turnamen lah. Contohnya kayak Xavier ini. Karena buat gua ya, Xavier kenapa masuk ke dalam hero turnamen, karena emang efek yang dia punya itu sebenarnya bagus banget untuk skema kompetitif. Kayak salah satu contohnya nih ya, yang combo kayak gini nih, efek immobilize kayak gini aja. Kan lama banget ya, 1,2 detik. Dan itu bener-bener makan waktu banget untuk tim lawan kalian ketika ingin melakukan sebuah engage kepada Xavier. Apalagi bisa dibilang kalau misalkan lagi main di mid nih, lagi main defense kayak gini kan bisa nih. Tuh. Siapa juga yang mau masuk ke dalam Mystic Field coba? Apalagi nabrak gitu kan. Pasti bakal ada keraguan-raguan di sini. Makanya gue bilang ini Xavier sih hero yang cocok banget lah buat kompetitif. Tapi buat teman-teman jangan lupa juga ya, ini harus kena hero ya untuk skill satunya baru ada movement speed. Kalau kena minion nggak nambah doang nih ternyata. Jadi harus kena hero. Bener-bener kayak Yves, tapi kalau Yves kan skill satunya kena minion kan nambah ya kalau nggak salah ya. Boom. Nah kali ini harus connect sama hero. Kalau misalkan skill satunya ke minion doang, nambah ding. Oh nambah. Hey nambah. Wah, menarik nih. Bentar, kalau ke jungle, oh jungle nggak nambah. Dia harus pasifnya penuh dulu berarti ya. Coba dah tanpa cooldown. Set set, ya kan? Gimana nih? Tuh ini. Nah ini kan kebuka nih. Coba kita ke arah jungle. Oh, terjawab sudah. Jadi kalau misalkan pasifnya menyala kayak gini teman-teman, ya kan? Nih, pasifnya nyala. Itu mau kalian lempar skill 1 ke jungle juga nambah movement speed ya. Hup, tuh. Hup, tuh. Hup. Hup. Nah, syaratnya adalah mengaktifkan pasif. Biar pasifnya nyala mau ke minion juga jalan nih. Wing. Nah, tuh. Ini spam skill satunya oke lah ya buat Xavier pokoknya. Berarti kalian harus pinter-pinter buat maksimalin pasifnya Xavier nih. Biar nyala terus gimana caranya? Karena ya buku sama Magic Shoes sama Lightning Truncheon ini udah cukup sih 3 item. Jadi kalian bisa dapetin sekitar 45% cooldown reduction. Dan Xavier bisa nge-spam skill ulti juga dari jauh. Kayak gitu tuh. Ngepok ya kan. Hilang musuh. Nah, kayak gini. Hup. Hup. Oke lah, ini hero war banget ini. Cocok buat hero-hero kompetitif gitu. Selanjutnya ada Glue yang juga mengalami beberapa perubahan ya. Tapi untuk buffnya itu cuma ada di skill 1.
Jadi buat skill 2 sama skill ultimate-nya ada, ya gue bilangnya ada sedikit nerf lah. Cuma emang skill satunya ini menarik sekali sih untuk kita ulik ya. Yang pertama gue pengen buka darah gue dulu ya, biar lebih jelas untuk efeknya. Jadi sebelumnya kan skill satunya kan cuma ngasih efek immobilize. Buat sekarang ketika skill satunya connect nih, dia akan memberikan atau menimbulkan heal up sesuai dengan 3% dari darah. Jadi misalkan kita pakai combo kayak gini, nambah 129 darahnya. Misalkan kita gabut aja nih ya, lempar skill 1, connect, dapat heal. Lempar skill 1, connect, dapat heal. Lempar skill 1, skill 2, connect, dapat heal. Jadi healnya ini nggak cuma berdasarkan dari ultimate, tapi dari skill 1 yang connect atau meledak, itu dapat. Kalau misalkan kita diemin gimana ya? Kita diemin, boom. Nah dia nggak dapat heal. Kalau didiemin itu dia nggak dapat heal sama sekali. Tapi kalau misalkan dia kejar nih ya, kayak gini, nah dia dapat heal. Oke, coba dengan darah segini, berapa kali dia bisa nge-heal nih? Hup. Coba kita beli mana regen yang banyak ya. Hup. Oh, heal. Ambil lagi, heal lagi. Yang paling kacau ya, lihat kalau udah meledak nih, kalau diinjek nih skill satunya sama glue, cooldownnya hilang men. Wah, ayo heal, mana heal is the way, heal is the way. Ayo lo makan tuh ledakannya ya, ledakannya bem kena ya, pakai flicker, kayak gitu, combo. Gila ini regen terus-terusan ini kagak ada hancur-hancurnya nih skill satunya. Ini infinite regen gitu. Hey Munton, hey. Ini kacau ya Munton ya, tolong ya. Hey 136 tuh, lihat. Sesuai sama darah ya yang hilang ya. Sebenarnya ini 3% max HP sih. Jadi kalau misalkan darah kalian lebih banyak, regennya lebih banyak juga harusnya. Tapi ini kayak apaan dah? Nih ya, sekarat nih ya. Set, heal lagi. Sini. Sambil jalan bisa nge-heal ya. Oke. Hey, Munton, lu nyiptain orang ini apalagi ya hero ya. Jadi OP banget ya. Astaga. Ya, user explainer, panggilan user explainer, user glue ya. Yang suka dengan hero culik-culik, hero pick off seperti glue, silakan. Ya, regennya luar biasa ya. Tapi ya buat user glue jangan terlalu dive in ya seperti saya, takutnya mati ya gitu aja. Cuma hitungannya ini dengan efek baru yaitu adalah memulihkan HP 3% ya kan. 3% dari maksimum HP-nya dia. Darahnya berapa nih dia? Darahnya 4.700 ya, berarti 3%-nya segitu tadi. Sekitar 130-an. Dan itu terus-terusan ya teman-teman ya. Tuh lihat skill satunya kereset terus. Ini kagak tanpa cooldown loh ya gue ya. Pure ini. Tuh. Gels, tabrak, cuek bebek, cuek ya. Dive in terus ya. Ini glue. OP lah, OP. Hey, cooldownnya lah minimal ya. Munton please. Itu dari 8 detik, dari 9 detik, 8 detik tiba-tiba siap digunakan. Sip gua mau Munton ya. Next ada Minotaur yang dari pasifnya kali ini kalau ke hero rage-nya dia lebih gampang diperoleh ya. Ya sama sih kalau misalkan ngomongin kemarin kan patch terakhir dia kalau ke jungle cepet, ya sekarang ke hero juga cepet. Ya sebenarnya kayak ini mah adjustment biar si Minotaur gampang dapetin rage aja. Untuk skill satunya ada sedikit perubahan juga, yang dimana efek slownya jadi lebih dioptimalkan. Cuma buat ultimate sih, ultimate-nya jadi dia juga mempercepat atau mempermudah lah peraihan dari rage point-nya dia. Ini kayaknya tujuannya simple aja sih, biar Minotaur juga bisa menjadi salah satu opsi, entah di roamer, entah di jungler, atau EXP lane lah, paling jauh EXP lane lah. Karena dia ya termasuk ke dalam inisiator yang bisa nahan beberapa marksman ya kan. Kan skill 2-nya kan bagus buat ngehandle beberapa marksman yang memang basic attack-nya sangat amat tinggi. Inilah Minotaur dengan buff-nya.
Ada one-one juga yang kali ini mendapatkan perubahan dari skill satunya yang sebelumnya kan memberikan efek stun. Sekarang dia akan memberikan efek immobilize. Nah, itu efeknya jadi nggak ngasih efek stun, dia ngasih efek baru yaitu ada efek immobilize. Sama sih crowd control, cuma ya beda nama aja. Dan untuk ultimate-nya sebenarnya juga ada beberapa perubahan, yaitu adalah jangkauan ultimate-nya yang sekarang tidak seluas dulu. Karena dulu ruas atau ruangan lingkarannya tuh 8,5, sekarang jadi 7,5. Ini cuma segini. Dan untuk weakness findernya yang mungkin perlu dipelajarin lebih nih ya. Nih, weakness finder dari one-one. Hup. Oke, misal dia mundur. Misal ultimate-nya udah connect atau terbang tapi target yang weakness point-nya ada di sini itu keluar dari jangkauan, dia bakal tetap terbang sekarang. Ya bisa dibilang ini mempermudah one-one biar tetap ada di udara aja sih. Coba ini dibunuh dulu deh. Oke, coba gua tarik jauh. Tuh. Coba biar lebih jelas di sini nih. Oke, set. Bup. Agak jauh. Dia berpindah tapi emang apa ya? Kayak perpindahannya ini mungkin tetap bikin temen yang weakness point-nya pecah ini tetap connect gitu loh. Apa ya intinya yang pengen gue sampein ya? Intinya kalau tank kalian itu ngebuka weakness point, ya si one-one tetap bakal bisa pindah gitu loh, ultimate-nya tetap bakal bisa terbang juga, tetap terbang intinya sesuai dengan jarak lingkarannya ini. Cuma memang jarak lingkarannya sudah di nerf ya, tidak seluas dulu nih lingkaran one-one-nya. Jadi kalau misalkan dia mau ngincer hero-hero di bawah nih, misalkan kan gue ngincernya di sini kan, nih, terbang gue kayak gini, hero yang sininya nggak kena nih, tuh yang sininya nggak kena damage dia. Perubahan kayak gini bikin one-one sebenarnya masih bisa dipakai sih. Jadi buat user one-one kayaknya nggak perlu sedih ya, walaupun skill ultimate-nya diubah. Ya one-one tetap marksman yang attack speed-nya tinggi, dia punya dash juga, bisa ngindarin skill lawan. Apalagi ada item sama efek baru ya dari Corrosion Strike-nya. Jadi mempermudah kalian untuk memainkan one-one. Tapi ya bedanya kalian nggak harus ngandelin ultimate terus-terusan, tapi ngandelin basic attack-nya one-one. Mungkin harus ada respect lah untuk bikin item defense kayak Athena Shield atau bahkan bikin kayak Wind of Nature, sehingga nantinya di late game kalian tetap bisa perform pakai basic attack-nya one-one kayak gini tuh. Karena range-nya udah nggak seluas dulu tuh dia. Dia dikecilin range-nya, ultimate-nya. Ya tapi tetap bakal jadi prio pick sih ini, tetap bakal jadi hero yang menyusahkan kayaknya menurut gua one-one ya. Tetap bakal jadi first pick, first ban bahkan kalau bisa. Selanjutnya ini yang paling nyebelin sih, Kari di buff ya. Kari di buff itu skill 2-nya, cooldown-nya bener-bener singkat banget. Ultimate-nya juga makin dipersingkat dari buff ini ya. Kalian bisa lihat cuma berapa detik doang, cuma sekitar 2 detik. Basic attack, dash lagi. Basic attack, dash lagi. Ini bikin Kari jadi lebih susah untuk ditangkap ya. Tapi gue seneng sih dengan buff Kari kayak gini, jadi membuka pilihan-pilihan marksman, salah satunya Kari yang bisa digunakan. Karena untuk ngomongin hero late game, Kari dia punya power di true damage dan bisa jadi saingannya Leslie lah. Kalau misalkan Leslie-nya dibuang, di ban. Gue bilang di buff gak tuh? Emang Leslie mah dari awal juga udah di buff tuh, udah banyak banget di buffnya. Cuma ini pas dia lagi mencet ultimate, gila sih skill 2-nya. Cepet banget ya. Udah mah punya movement speed dari ultimate, skill 2-nya juga cooldown-nya cuma dalam hitungan detik. Ya sudah bisa dipastikan ini Kari bisa balik lagi lah ke dalam prioritas atau situational pick di Land of Dawn. Ya, user Kari harus seneng sih nih ngelihat buff ini nih. Padahal yang di buff cuma skill 2 sama ultimate ya, tapi emang efeknya gede sih. Luar biasa. Dan tibalah kita di Popol Kupa yang paling gua suka buat patch-nya. Kenapa gua suka patch Popol Kupa ini? Karena
dia punya efek baru yang dimana Popol Kupa ini pasifnya sekarang, Kupanya si anjingnya ini dia bakal memberikan 90% damage kepada creep. Jadi buat nyerang monster creep ini cepet banget men. Dan lu tahu kan kalau Popol Kupa udah jadi jungler, tugasnya apaan? Jadi ganker. Kayak gini ya, gua ambil contoh ya, gua skip mungkin ya ke part dimana dia udah dapetin level yang keempat nih. Boom, tiba-tiba dapet level 4 ya kan. Wah, udah punya ultimate nih. Misal dia jalan ke mid ya kan, pasang trap di sini, jalan ke mid, buka ulti, ngegeng deh. Salah. Nah, kayak gini ngegeng. Kasih trap segala macam, kasih skill 1. Skill satunya kan ngasih efek stun kan. Dia nggak perlu bikin damage, lu bikin item tank aja. Menurut gue ini udah sangat membantu sekali dan akan mempermudah si Popol Kupa untuk mendapatkan objektif-objektif dengan cepat gitu loh. Gue ambil contoh misalkan, karena dia sekarang ini kan pakai Molten Essence nih. Kupanya kan ada efek Molten Essence-nya juga. Otomatis ngetartel cepet kayak begini. Darah nggak berkurang bahkan. Udah gigit retri. Nggak Popol Kupa jungle. Apakah real? Karena dia build tank juga bisa lah untuk Popol Kupa. Dia mau bikin atau modal satu item untuk attack, menurut gue item yang paling cocok ya cuma si Halberd. Sisanya dia bikin item tank sangat oke sekali. Dan ini membuka skema permainan baru. Jadi nggak cuma Granger dan Yishunshin untuk jungler Marksman, tapi ada juga Popol Kupa. Wah, menarik sekali nih ya untuk kita gunakan nih Popol Kupa di area jungle. Selanjutnya yang di buff adalah Mia, yang dimana Mia sekarang pasifnya ada efek baru. Serangan dia nih pas stacknya 5, pas aktif ya, akan menambahkan basic attack. Basic attacknya sebesar 30%. Damage-nya 127 tuh, 66. Ada bonus damage-nya lah pokoknya kalau misalkan stacknya penuh. Kayak gini kan dia cuma 127 nih, 127. Tapi kalau pasifnya udah penuh, ada damage yang kedua 66 dan terus akan meningkat kayak gitu. Ini pokoknya cocok lah buat ya lagi dan lagi ya. Ini cocok sekali untuk Mia dengan Corrosion Sight. Pokoknya manfaatkanlah teman-teman ini item baru. Jadi Marksman bahkan kayak Mia sekalipun tetap bisa dapetin keuntungan, apalagi dengan pasif terbarunya ini yang membuat Mia punya basic attack tambahan, bahkan angkanya sampai dengan 30%. Bayangin kalau misalkan Corrosion Sight ditambah dengan Scarlet Phantom, ditambah Berserker Fury, ngapain dibayangin ya? Bikin aja langsung ya. Lama banget bayangin ya. Langsung gitu kan, laki bikin. Langsung pada intinya ya. Set. Ya nggak perlu dibayangin, kayaknya itu emang udah sesuai dengan praduga kita bahwa attack speednya tinggi, damage-nya juga tinggi. Jadi ya di patch terbaru ini Marksman benar-benar sangat dimanjakan sekali. Dan memang untuk beberapa hero dan beberapa item yang bisa dimaksimalkan untuk Marksman yang memang cocok dengan attack speed yang tinggi, itu bakal jadi advantage baru lah, atau keuntungan baru yang bisa dimaksimalkan di dalam in-game-nya. Set dah. Ini serem amat ya. Ya beginilah gambaran Mia Pascol nantinya ya, ketika sudah ada di patch baru ya teman-teman ya. Selanjutnya ada Brody yang di buff, yaitu adalah pertumbuhan damage-nya per level ya kan. Untuk basic attack-nya ini kayaknya nggak per level deh, tapi pertumbuhan damage-nya dia itu memang dapat 45. Yang sebelumnya tuh 35. Jadi bisa dibilang untuk Marksman yang memang sudah memiliki damage yang tinggi ditingkatkan lagi, ya sudah bisa dipastikan Brody tetap akan menjadi sebuah situational pick untuk Marksman di Gold Lane. Dan ini memang kalau misalkan ngelihat dari Brody, dia termasuk Marksman yang tidak begitu membutuhkan banyak item physical attack, karena dia pakai 2-3 item udah cukup banget, sisanya item defense. Dan ini bahkan menurut gue ya sangat bisa sekali untuk masuk ke dalam rentetan meta, karena memang skill 2-nya memiliki efek stun. Walaupun dia tidak memiliki attack speed yang tinggi seperti Marksman pada umumnya, tapi damage yang dihasilkan ini benar-benar besar banget, karena dia typical burst dan cocok banget untuk memenangkan 1v1 situation di laning phase. Next ada Beatrix. Ya sebenarnya Beatrixnya ini pakai skin baru ya. Yang ini skin M4 Pass, yang tentunya teman-teman bisa dapatkan skin ini di dalam in-game Mobile Legends Bang Bang. Dan buat teman-teman yang mau cari diamond itu bisa langsung klik link di description, karena di sana ada Chia Store yang mempermudah kalian untuk membeli diamond
Karena ya Chestor terpercaya, murah, dan juga cepat untuk pengisian diamondnya. Kembali kepada Beatrix. Ini Beatrix mengalami nerf yang begitu banyak, padahal dia dapat skin M4 loh. Ini menarik sekali untuk kita mungkin perhatikan kali ya. Basic attack-nya itu damage-nya dikurangin 20%. Karena untuk sekarang damage dari semua senjata, mau beredetan, mau granat, itu berkurang 20%. Jadi maksimal damage-nya ada di angka 80%. Dari yang sebelumnya mungkin di atas 520, sekarang berkurang. Nggak cuma untuk skill atau basic attack-nya, ini ultimate-nya sekarang yang terbilang cepat untuk melakukan clear wave juga mendapatkan nerf. Nggak clear bahkan pakai ultimate barusan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin yang paling kerasa kalau Bredetan kali ya. Bredetan kan paling cepat tuh biasanya untuk clear wave. Coba kita maksimalin di sini nih. Kita zone out. Kita cut, kita ult. Oke, bener-bener sampai habis clear wave abis ini ya. Ini sudah menjadi pertanda bahwa Beatrix termasuk ke dalam hero yang sangat overpower untuk clear wave, untuk urusan melakukan clearing wave minion dengan ultimate. Makanya kayaknya basic attack sama ultimate-nya dia dikurangi. Tapi poin plusnya adalah skill 1 Beatrix yang mengubah senjatanya dipercepat. Nah, ya emang dipercepatnya cuma dari 0,6 detik jadi 0,5 detik. Tapi ya tetaplah itu bakal menjadi sebuah keuntungan, karena yang namanya mengubah senjata di tengah-tengah teamfight kan juga tetap diperluin kan. Ya walaupun ujung-ujungnya dari segi basic attack, dari segi ultimate skill sangat berkurang sekali Beatrix. Dan bahkan untuk urusan clear wave dia powernya berkurang, teman-teman bisa lihat sendiri. Yang biasanya pakai granat ya langsung clear, tadi nggak langsung clear loh. Mungkin sekarang langsung clear nih karena udah jadi Legend Sword. Enggak juga dong. Wah, fix untuk ultimate-nya dia berkurang. Termasuk Nibiru juga yang merupakan skill yang sangat cepat sekali untuk melakukan clear wave. Jadi kayaknya emang Beatrix lebih diperuntukkan untuk skill tuh X ya buat sekarang, tapi lebih diperuntukkan untuk basic attack, yes. Menurut gue kalau kayak gini ya, Golden Staff jadi item yang bisa dipertimbangkan nih untuk Beatrix. Tuh, lumayan lama loh untuk clear wave. Jadi benar-benar penuh pertimbangan kalau kalian misalkan mau ngelakuin ultimate di dua lane yang berbeda. Cuma ya Beatrix tetap hero yang spesial, karena mau bagaimanapun dia punya 4 ultimate dari 4 senjata yang berbeda. Nah, ini Beatrix dengan skin terbarunya di M4 Pass ya. Silahkan kalian beli sendiri sekarang juga di Chestor. Selanjutnya Cloud ternyata mengalami nerf yang luar biasa juga dari pasifnya ya. Pasifnya ini bisa dibilang benar-benar turun banget untuk damage-nya, baik si Cloud dan juga Dexter. Yang terutama untuk Dexter sih, ini damage-nya benar-benar turun banget. Tapi ya balik lagi, emang Cloud tipikal hero yang sangat mengandalkan basic attack dan juga late game. Salah satunya nggak cuma pasifnya tapi ultimate-nya juga dikurangin. Jadi emang pada dasarnya Cloud di nerf. Ya seperti kita ambil contoh, sebelumnya kan ultimate-nya mungkin agak sedikit berasa ya. Buat sekarang gue stack 5 ultimate. Lihat, nggak berasa ultimate-nya. Soalnya musuhnya di dalam rumput, ya emang nggak berasa kalau di dalam rumput ya. Cuma ya kalau misalkan mau visualisasi jelasnya, nih, gue kasih juga di sini. 5 stack, ult. Dia bener-bener beda banget damage-nya, dan ini pengurangan persenannya emang menurut gue terlalu tinggi ya untuk ultimate-nya terutama. Karena ultimate-nya sebelumnya ada di angka 83% dan sekarang cuma ada di angka 67%. Untuk bonus damage-nya dia. Di sini sih nggak dijelasin ya untuk persenan-persenannya. Tapi di patch notes itu jelas banget bahwa damage efek basic attack-nya dikurangi. Dari yang sebelumnya 83% menjadi 67% saja. Sehingga membuat Cloud ya bisa jadi hero yang mungkin situasional aja, nggak priority banget, nggak kayak sekarang kan mungkin kalau dibandingin Beatrix ambil Cloud karena bisa apa? Karena bisa loncat langsung ke belakang. Ya mungkin Cloud masih bisa untuk digunakan ketika ada di beberapa situasi. Salah satunya adalah ketika emang kalian membutuhkan hero untuk langsung jump in ke arah belakang gitu loh. Ya Cloud kan emang paling cocok buat jump in ke arah belakang. Lihat basic attack-nya Cloud-nya. Aduh, damage-nya imut banget ya, nggak berasa. Tuh. Pegel sendiri ngejarnya. Ya Cloud intinya di nerf abis-abisan. Selanjutnya ada Kimi yang sebenarnya mengalami sedikit adjustment. Pasifnya itu di nerf, jadi emang butuh item banget untuk
menimbulkan damage yang lebih tinggi. Skill satunya juga di nerf. Untuk sekarang itu base damage-nya jadi cuma 30, sebelumnya tuh 35. Ini bener-bener nerf yang kerasa banget buat Kimi. Jadi ya Kimi bisa dibilang situasional aja, nggak prioritas banget. Kayaknya gold lane attack speed kayaknya bakal lebih bersinar ketimbang yang kayak Kimi gini sih. Mungkin untuk pengganti Kimi ada Nathan lah buat sekarang. Nah, tapi please banget nih ya, walaupun sekarang ada Swift Crossbow terus Feather of Heaven di buff, jangan pernah menggunakan item ini ke Kimi karena tidak berpengaruh sama sekali dan tentu akan ke-convert lah untuk attack speednya menuju kepada movement speed. Karena sebenarnya setiap poin dari attack speed Kimi itu semuanya ke-convert menuju kepada movement speed nih ya. Serta akan mengonversikan setiap 10% attack speed yang ia terima menjadi 5 movement speed. Jadi kalau misalkan dia dapetin 30 attack speed, ya sudah bisa dipastikan dia akan mendapatkan sekitar berapa tuh? 10%, 30%, ya berarti dikali 3, 15 movement speed. Kayak gitu aja. Tuh, dia cuma nambahin movement speed doang di sini. Udah. Jangan pernah bikin bulu pas pakai Kimi ya, walaupun bulunya di buff ya. Tolong ini mah. Gak ada angin, gak ada hujan ya. Sun tiba-tiba di nerf. Skill satunya di nerf untuk efek dari basic attack doppelgangernya yang sebelumnya damage-nya 100% jadi hanya 50%. Dan skill ketiganya juga kali ini mengalami nerf, yaitu adalah damage-nya yang dikurangi dari segi angka dan juga dari total physical attack-nya. Ini membuat Sun kayaknya tidak begitu tidak begitu menjadi pilihan. Tapi kalau misalkan dijadikan jungler, oke-oke aja. Atau bahkan ada beberapa tim waktu itu yang sempat gua tonton juga, dia bawa di gold lane dengan gameplay yang menarik sekali. Jadi mungkin tinggal di situational pick aja untuk Sun itu sendiri. Karena secara damage dia sangat membutuhkan sekali item dan sangat membutuhkan sekali yang namanya late game. Jadi memang ya Swift Crossbow emang menjadi item core-nya dia lah. Corrosion Sight jadi item core-nya dia. Tapi tetap menurut gua Sun dengan nerf seperti ini ya cuma tinggal bikin ini aja sih, tinggal bikin item attack aja sih. Paling kesiksa di awal gamenya doang lah. Overall untuk late game Sun tetap menjadi hero yang sangat sulit untuk ditangkap dan bisa melakukan speed push dengan cepat, apalagi kalau pakai Arival kayak gini. Tetap bakal jadi hero yang nyebelin lah, terutama untuk bocil-bocil legends ya yang kadang lupa mapnya tuh tidak digunakan. Matilda mendapatkan adjustment juga teman-teman, yaitu adalah dari skill satunya dan ultimate-nya yang sekarang damage-nya lebih berasa. Ya apalagi kalau misalkan yang connect targetnya ya, yang connect target ultimate-nya ini bener-bener sudah di lock, itu skill satunya bakal masuk semuanya, diprioritaskan kepada hero yang ditargetkan dengan ultimate-nya. Dan untuk Matilda sendiri, walaupun skill satunya atau damage-nya itu ditingkatkan, tapi untuk dari segi skill 2-nya ternyata mengalami sedikit penurunan, yaitu adalah dari segi cooldown reduction yang sekarang cooldownnya jadi lebih lama. Yang maksimal sebelumnya itu ada di angka 10 detik, sekarang hanya jadi 12 detik saja. Dan shieldnya yang diberikan itu cuma 60%. Jadi nggak gede-gede banget seperti sebelumnya. Cuma nih ya, kesimpulan yang bisa gua tarik untuk Matilda adalah walaupun Matilda tidak tidak sepowerful sebelumnya, tapi menurut gue Matilda akan tetap menjadi hero yang masih bisa diandalkan untuk apa? Untuk escape. Salah satunya ketika nanti dalam sebuah tim, tanda kutip teamwork ya. Jadi ini bukan permainan solo, tapi dalam sebuah gameplay tim. Rata-rata kalau misalkan kita butuh skill escape untuk marksman kayak Layla, kita ambil contoh Hanabi, atau mungkin kita ambil contoh kayak Clean kali ya, yang memang skill escape-nya tuh minim banget. Matilda ini ngebantu banget karena apa? Karena ada efek Guided Wing skill 2-nya yang dimana akan memberikan free blink atau free dash untuk teman-temannya sehingga bisa escape atau bahkan bisa nyerang ke depan. Contohnya kayak gini, kalau misalkan skill 2-nya ke depan ya berarti ofensif dia serangannya. Kayak gitu aja. Kalau misalkan ke belakang defensif untuk escape. Matilda sih menurut gue di M4 tetap ya jadi roamer yang termasuk ke dalam tier A atau tier S, priority lah pokoknya. Karena memang mau bagaimanapun dengan efek favornya ini dan skill 2-nya ini yang hanya dalam waktu kurang dari kurun waktu 15 detik. Dan ini kan connect kan sama favor yang emang dia bakal muncul setiap 15 detik sekali gitu loh. Jadi skill 2 yang punya shield absorb kayak gini, walaupun shield absorbnya dikurangi,
tetap aja bakal menjadi roamer prioritas untuk di M4 nanti buat Matilda. Jadi mau di nerf kayak gimana pun, apalagi damage ya, nggak ngaruh menurut gue damage buat Matilda, karena yang dibutuhin tuh skill 2-nya gitu loh, sama mobilitas movement speed yang dimilikin sama Matilda, ketika emang pasifnya aja bergantung sama movement speed gitu loh. Cocok lah kalau Matilda ngomongin soal roamer tier S atau tier A, dia bakal tetap jadi prioritas. Valentina, ini hero bener-bener ya meta banget, di ban terus, first pick terus. Udah gitu ya, tulisan di in-game-nya itu nerf. Tapi buat gue di buff sih. Ya nerfnya oke lah. Untuk ultimate-nya sekarang jaraknya jadi tidak sejauh dulu. Jadi kalau misalkan kalian ngambil ultimate lawan, ya kelihatan lah pokoknya. Nggak yang kayak dulu kan bener-bener nggak kelihatan ya. Tapi untuk skill satunya, efek Terrify-nya, dari yang sebelumnya 0,6 detik jadi 1 detik men. 1 detik. Lihat, efek Terrify-nya lama banget. Lu bisa bayangin gak ini efek Terrify? Yang kita tahu lah ini efek nyebelin banget kan sebenarnya kan. Dan sekarang 1 detik men. Walaupun memang ada ya, ada efek terbaru yang dimana target yang sama itu tidak bisa terkena efek Terrify selama 4 detik. Tetap aja men. Buat gue ya begini. Lihat, efek Terrify-nya lama. Dan bayangin kalau misalkan dia udah selesai untuk item-item cooldown reduction. Gue ambil contoh aja ini deh. Gue maksimalin di cooldown reduction ya misalkan ya. Bentar. Kayaknya yang paling cocok ini deh, damage bot. Nih. Ya kan? Terrify lagi. Dia nggak bisa. Nah, pokoknya ya, ini yang efek terbarunya sebenarnya jadi Terrify-nya cuma sekali doang. Memang efeknya lama, tapi dipicunya juga memang harus dengan durasi yang lama pula gitu loh. Harus selesai setelah 4 detik atau setelah efek dari skillnya si Valentina ini selesai, skill satunya, efek Terrify-nya. Nih, kalau paling jelas di sini yang paling kelihatan nih. Nih, efek ininya hilang, baru nanti dia bisa connect lagi. Jadi nggak bisa nih kalau kayak gini untuk kedua kalinya. Jadi emang durasi efek Terrify-nya meningkat 1 detik, tapi tetap sih menurut gue 1 detik nyebelin banget ya. Lu ngegeng ya pakai Valentina. Bohong kalau misalkan nggak tumbang cuy. Terrify-nya sedetik itu nggak bisa ngapa-ngapain dia. 0,7 detik balik lagi kayak settingan pabrik, oke lah ya. Tapi dengan efek ini lumayan lah. Cuma menurut gue tetap ini membuat Valentina sepertinya malah makin seram dan tetap akan diprioritaskan untuk first pick ketimbang beberapa hero yang memang nanti akan ditukarkan dengan Valentina. Atau si Valentina tetap sih prio pick, ini tetap first pick lah hitungannya. Selanjutnya adjustment terjadi juga di Leomord. Sebenarnya kalau ngomongin Leomord ya emang dia udah overpower banget dan bahkan beberapa kali di first pick oleh beberapa tim profesional juga, menjadi bisa dibilang 3 fase pick pertama lah rata-rata bakal rebutan Leomord. Tapi Leomord ini mengalami sedikit nerf untuk di patch kali ini. Walaupun menurut gue nerfnya tidak begitu berpengaruh ya, karena nerfnya itu adalah dari skill 2-nya. Cooldownnya jadi maksimal di 12 detik. Dan untuk skill 2 yang diperkuat dia juga ada di angka 7 detik. Ultimate-nya bisa dibilang mengalami sedikit pengurangan untuk physical dan magical defense-nya. Jadi di level yang pertama dia cuma nambahin 30 ya kan. Dan di level ketiga nanti dia cuma nambahin yang sebelumnya 110 jadi 90 poin saja. Cuma menurut gua yang nyebelin dari Leomord itu bukan cooldown-nya, bukan durasi skillnya, tapi ini yang paling nyebelin ya. Kalau musuhnya setengah darahnya hilang, dia langsung critical basic attack-nya. Itu yang nyebelin dari Leomord. Dan itu yang bikin Leomord overpower menurut gua. Jadi dengan nerf yang diberikan oleh Moonton di patch kali ini ya, yaitu adalah nerf cooldown yang jelas-jelas bisa dikurangi dengan mengambil item-item seperti ya Iron Hunting Bow, item seperti Hunter Strike, lalu ada Bloodlust X, War X juga yang punya cooldown reduction. Menurut gue ini belum jadi jawaban atas Leomord, karena yang paling nyebelin dari Leomord adalah pasifnya, yang dimana ketika darah musuh ada di bawah 50%, kritikal dari Leomord itu akan keluar. Dan itulah yang sebenarnya menjadi permasalahan untuk Leomord ya. Jadi udah mah setengah darah,
ditusuk-tusuk keluar kritikal, dapat poin kill gampang. Ini yang bikin Leomord sebenarnya overpower. Jadi nerf untuk Leomord nggak begitu berpengaruh. Leomord tetap akan jadi prioritas pick sepertinya, dan tetap akan dijadikan salah satu jungler yang memiliki damage deal tinggi untuk di patch yang sekarang. Untuk Carmilla, dia sebenarnya baru nih nerfnya berpengaruh. Karena apa? Karena yang di nerf itu bukan lingkarannya yang pertama. Yang lingkarannya masih dibilang overpower, tapi slow effect-nya yang di nerf. Dari 60% menjadi 15% saja. Dan teman-teman bisa lihat di sini untuk ultimate-nya masih sama, efeknya masih sama. Siapapun yang ada di lingkaran bakal connect. Dan memang ya poin terpentingnya adalah slow effect-nya yang berubah. Karena mungkin di patch yang sebelumnya slow effect-nya itu luar biasa menjengkelkan kali ya. Jadi makanya di sini kalau kita ngomongin soal Carmilla, wajar dia di nerf, wajar banget. Dan menurut gua nerfnya juga masih bisa diakalin. Kayak kalau ngomongin cooldown reduction sekarang, ada item brute force ya kan, nambahin cooldown reduction. Queen's Wings juga nambahin cooldown reduction. Terus Oracle juga dia nambahin regen dan nambahin juga cooldown reduction. Ini item yang cocok banget untuk Carmilla. Tapi dengan perubahan seperti ini, kayaknya Carmilla tetap jadi Carmilla, tetap jadi hero yang sangat kuat sekali di patch yang sekarang, dan tetap bisa dijadikan sebagai priority untuk roamer. Apalagi buat teman-teman yang sangat suka sekali dengan combo-combo. Dan emang Carmilla nih bikin hero single target punya combo area of effect. Makanya menurut gua Carmilla tetap ada di tempat spesialnya lah, yaitu adalah di combo maker untuk roamer di lini depan. Makanya dia juga kuat untuk dari segi pasifnya, dan pasifnya pun tidak di nerf, jadi cuma ultimate-nya aja yang di nerf dari segi slow effect-nya. Tetap oke sih buat Carmilla. Hero selanjutnya yang mengalami adjustment adalah Fanny. Tapi kalau Fanny ini sebenarnya ada buff-nya sedikit, yaitu adalah skill 1 dari Fanny yang ditingkatkan dari segi damage-nya. Walaupun untuk dari segi atributnya dia, base HP-nya dikurangin lagi nih dari 2500 menjadi 2400. Jadi Fanny kesimpulannya makin lebih tipis. Dan untuk pasifnya, peningkatan damage dia pas kecepatan terbangnya ini ada ya, itu menurun dari 30% jadi 20% saja. Namun kesimpulan gua adalah ini kan Fanny kan kayak hero spesial di tangan yang tepat ya. Jadi sekalipun ada nerf di Fanny, menurut gue tidak akan berpengaruh kalau memang si user Fanny-nya ini paham betul gimana cara maksimalin si Fanny. Dia tetap sakit sih, mau gimana pun ya. 2 kabel ulti siapapun bisa instan loh. Apalagi dalam keadaan winning condition dan menggunakan emblem assassin kayak high and dry begini. Jadi menurut gua Fanny walaupun mengalami adjustment dan nerf dari segi statistik ya, itu adalah peningkatan darah atau base darah dan juga peningkatan damage pasifnya, tapi tetap Fanny memiliki tempat spesial karena skill satunya ditingkatkan dari segi damage-nya, dan dia modal 2 cable ultimate. Ya yang kayak gini-gini ya hilang cuy. Nih. Nyangkut. Tuh, segitulah nguranginnya. Tetap sakit sih walaupun pasifnya di nerf. Fanny kayak tetap menjadi hero yang punya tempat sendiri lah untuk di Land of Dawn. Apalagi di tangan yang tepat ya. Buat user Fanny tetap bisa senyum sih sebenarnya di patch ini. Selanjutnya hero baru, Joy. Ternyata dia langsung dapat nerf. Yang pertama nerfnya itu dari base shield atau absorb shieldnya dia, yang sebelumnya 300 jadi 200. Dan untuk nerf selanjutnya adalah dari skill 2-nya yang cooldownnya jadi di 12 detik, jadi lama banget. Dan saran dari gua ya, kalau emang kalian masih mau pakai Joy, silahkan. Tapi ingat, Joy itu bukan tipikal hero killer, bukan yang bisa ngekill 10 atau ngekill 12 atau KDA-nya bagus, bukan. Dia tipikal assassin yang cuma buat ngacak-ngacak team fight, buat ngacak-ngacak formasi. Dan kalau bisa, ketika tidak ada team fight, usahakan jangan mainin skill 2 tanpa sebab ya. Karena kalau misalkan kalian nih cuma pakai skill 2 cuma buat clear, atau setidaknya cuma buat ya jalan dari mid lane ke bottom lane ke top lane, pas kalian nanti ada team fight nih ya, ini cooldownnya lama banget sekarang. Lihat, 10,8 detik. Jadi benar-benar membutuhkan sekali yang namanya item cooldown reduction. Dan sekalipun kalian mau menggunakan skill 2, itu perlu hati-hati dan perlu pertimbangan banget. Jangan sampai nanti setelah skillnya cooldown kalian gak punya escape. Menurut gua Joy ini nerf yang cukup ya bisa membawa Joy untuk setidaknya tidak masuk ke inilah top 3 pick lah. Karena untuk beberapa kali kita melihat Joy juga masih ada counternya kok. Dikasih marksman yang attack speednya tinggi juga Joy agak sedikit bonyok. Apalagi dengan item baru. Wow, jangan lupa ya, kita punya
Swift Crossbow, yang dimana nanti punya Corrosion Sight juga untuk upgrade-nya dan akan memberikan efek slow, yang dimana efek slow juga merupakan salah satu cara agar Joy bisa tertangkap di dalam pertandingan. Jadi Joy totally nerf buat sekarang. Ada adjustment juga buat Tamus, yaitu adalah skill satunya yang sekarang itu ketika kita menggunakan item cooldown reduction, ternyata ada pengaruhnya untuk skill 1 dari Tamus. Kita ambil contoh, kita coba ambil item-item yang memiliki 40% cooldown reduction kali ya. Sekarang ini cooldown reduction gua baru di angka berapa nih? 10%. Skill satunya 2,7. Jadi bisa lebih cepat juga. Dan kalau kita maksimalin kali ya di 40%, kira-kira bakal jadi kayak gimana nih? Brute Force. Sekarang enak nih bisa pakai Brute Force ya. 1,8 detik. Lempar, tarik, basic attack. Skill 1, tarik, basic attack. Skill 1 lagi, tarik lagi, basic attack. Wah, ini Tamus gokil nih. Tamus sekarang bisa bikin 2 build ya. Build untuk attack speed dia bisa, yang Corrosion Sight atau segala macamnya. Build untuk cooldown reduction juga dia oke banget nih. Apalagi dengan menggunakan War Axe, ya kan item yang buat fighter banget. Jadi akan mempengaruhi untuk cooldownnya juga. Kalau jadi jungler kayaknya oke-oke juga nih buat sekarang. Karena kan dengan lu sebagai jungler, lu akan memiliki purple buff. Purple buff sama dengan 10% cooldown reduction. Sehingga ya Tamus oke lah untuk menggunakan item-item cooldown reduction kayak gini. Apalagi punya Brute Force War Axe ya kan. Brute Force War Axe ini kan, Brute Force War Axe ini kan hitungannya kayak 2 item yang ya sama-sama pakai stack lah. Jadi saling berkesinambungan nih untuk hero yang kayak Tamus yang punya DPS tinggi kayak gini nih. Manfaatin DPS banget ya. Ulti, buang skill. Udah penuh stacknya. Basic attack, basic attack, basic attack. Udah 8 stack, 5 stack. Ini oke sih. Tamus dengan item 40% cooldown reduction. Terakhir ada Alucard nih. Alucard juga dapetin buff, yaitu adalah skill satunya yang cooldownnya dipersingkat. Jadi buat mobilitas Alucard, karena memang ini satu-satunya skill dash dari Alucard, membuat Alucard jadi lebih mempermudah dirinya lah kalau mau ngelakuin rotasi. Apalagi kalau misalkan nanti udah mainin item-item cooldown reduction kayak misalkan Hunter Strike. Terus kalau jadi jungler kan pakai purple buff juga. Ini mempermudah Alucard untuk melakukan rotasi dan juga melakukan ganking sebagai jungler ya. Apalagi kemarin udah di buff nih untuk ultimate-nya Alucard. Jadi dia bisa spam skill 1, skill 2 berkali-kali sesuai dengan buff dari ultimate yang terbaru gitu loh di patch yang lalu. Untuk hero adjustment memang sebanyak itu teman-teman. Jadi semoga hero adjustment yang tadi sudah dibacakan satu-satu dan juga dijelaskan satu-satu ya bisa dimengerti ya. Dan kita lanjut lagi nih sesuai dengan yang gue bilang tadi. Battlefield adjustment, hero adjustment, baru battlefield adjustment yang terakhir. Setelah tadi di awal kita membahas kayak oke, ada item yang bagus banget nih, item attack speed lagi. Wow, bagus banget untuk bikin Corrosion Sight, untuk bikin Feather of Heaven. Kebetulan Mobile Legends Bang Bang ternyata kali ini menyediakan counter itemnya, yaitu adalah Dominance Ice. Yang pertama dari Black Ice Shield-nya atau pecahan dari Dominance Ice-nya yang memiliki pasif unik Arctic Cold, yaitu adalah mengurangi attack speed dari hero lawan di sekitar sebesar 90% dari aslinya. Dan ketika jadi Dominance Ice, buat sekarang Dominance Ice nggak punya lagi efek cooldown reduction, tapi ada peningkatan dari yang namanya attack speed reduction. Mengurangi attack speed dari hero lawan di sekitar sebesar 75% dari attack speed aslinya. Dan ini udah valid, no debat, bahwa item-item yang akan meningkatkan attack speed seperti Halberd, lalu ada Windtalker, Scarlet Phantom, terus juga ada kayak Golden Staff, Corrosion Sight, Demon Hunter Sword, Wind of Nature. Pokoknya item-item yang punya attack speed, termasuk Feather of Heaven di sini yang punya attack speed, akan tercounter dengan item seperti Dominance Ice. Dan efek life drain dari Dominance Ice atau efek pengurangan 50% regen HP dan juga lifesteal dari Dominance Ice masih ada, sehingga membuat item ini menurut gua sangat komplit dan menjadi item yang bisa diprioritaskan untuk romer-romer zaman sekarang. Terus pengingat juga buat teman-teman, takutnya lupa bahwa Clock of Destiny sekarang juga diubah ya kan, diubah stacknya. Yang sebelumnya stacknya itu maksimal di angka 12, sekarang di angka 15. Terus untuk durasi maksimalnya Clock of Destiny ini bisa mencapai 15 stack adalah 5 menit, bukan 4 menit lagi. Untuk mana tambahannya juga dari 300 jadi 600. Terus untuk base HP-nya juga meningkat
jadi 625. Kombonya Lightning Truncheon juga mendapatkan hal yang serupa, yaitu adalah sebuah buff dari damage minimum yang dikeluarkan yang sebelumnya 20 sekarang jadi 50. Dan untuk mana yang didapatkan dari item ini meningkat juga, yang sebelumnya cuma 300 jadi 400. Sehingga ya hero seperti Cecilion itu makin seneng nih buat pakai Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Hero-hero yang memang sebagai mid laner pada dasarnya menggunakan Clock of Destiny dan Lightning Truncheon juga, kayak misalkan kita ambil contoh Varsha atau hero seperti Xayah juga, ketika memang ingin punya durability lebih, bikin item seperti Clock dan juga Lightning Truncheon itu juga diperbolehkan. Walaupun sebenarnya item core dari hero kayak Xayah atau Yves ini kan ke Enchanted Talisman ya, tapi emang kalau mau bikin burst, mau bikin durability, sok monggo nih pakai Clock of Destiny sama Lightning Truncheon yang memang untuk di patch kali ini benar-benar diubah dan lebih diperbaharui, lebih fresh, sehingga nantinya untuk dua item combo ini bisa digunakan juga di skema kompetitif. Selanjutnya Flicker. Ini nih battle spell yang sebenarnya mungkin mendapatkan perhatian lebih dari Moonton, karena battle spell ini sekarang bisa digunakan bareng sama combo-combo dan movement-movement tertentu. Tapi terkecuali untuk beberapa skill hero yang tidak bisa bekerja sama dengan Flicker. Salah satunya di sini udah disebutkan ada Ultimate Gatot Kaca, Avatar of Guardian, Ultimate Atlas Fataling, Ultimate Khalid ada Raging Sandstorm, Ultimate Sylvana ada Imperial Justice, jadi Imperial Justice nggak bisa pakai Flicker, dan Ultimate Esmeralda Falling Star Moon juga tidak bisa menggunakan Flicker. Sisanya ini Flicker kayaknya bakal menjadi battle spell yang bisa dikombokan dengan beberapa skill-skill yang akan memberikan kejutan. Salah satunya mungkin Grok ya. Grok Ultimate Flicker. Ya, who knows, siapa tahu nanti akan ada yang membuat combo jedak-jeduk ala TikTok, YouTube dan segala macamnya, MP3, MP4 dengan menggunakan Flicker ini. Jadi menurut gua di patch yang sekarang, Flicker jadi bisa lebih fleksibel dan bisa menjadi sebuah combo maker selain beberapa hero seperti Carmilla atau Lolita yang memiliki area of effect. Jadi maksimalkanlah teman-teman Flicker untuk di patch kali ini, karena bisa bikin momentum dan montage di momen yang tepat. Terakhir, adjustment yang paling benar-benar berubah adalah dari Retribution, yaitu adalah pemilihan target Retribution yang dioptimalkan, dan sekarang itu Retribution akan lebih memprioritaskan target kepada Lord, Turtle, dan juga Orange buff, Purple buff. Jadi kalau misalkan teman-teman yang dulunya mungkin pada miss retri gara-gara retrinya menuju kepada Little Wanderer, sekarang enggak. Sekarang prioritas Retribution itu adalah Lord, Turtle, dan juga dua Orange Purple buff. Dan ini akan mempermudah para jungler untuk mendapatkan Retribution kalau memang on point ya. Balik lagi on point. Dan itu dia kayaknya adjustment terakhir setelah item. Dan akhirnya ini dia dua perubahan juga yang sempat dimention sama Moonton, Flicker dan juga Retribution. Untuk keseluruhan perubahan yang terjadi, kalian tinggal ulik apa yang sudah kalian dapatkan dari hero adjustment. Dan jangan lupakan juga tadi item adjustment yang memang dari awal kenapa gua selalu gaung-gaungkan attack speed, dan baru counternya di terakhir, karena memang gua memprioritaskan yang sebenarnya akan menjadi skema besarnya, yaitu adalah hero-hero attack speed yang akan kembali lagi ke Land of Dawn. Salah satunya Harit yang selalu gua tunggu di Gold Lane dengan metode APC atau Ability Power Carry. Dan dengan patch terbaru kali ini sangat membuka sekali kemungkinan seperti Harit di Gold Lane, Harley pakai Feather of Heaven atau di mid lane dan segala macamnya, dengan ya item Swift Crossbow tersebut yang menjadi pembeda untuk di patch kali ini. Gua KB mohon pamit undur diri, dan terima kasih banget udah nontonin patch terbaru bulan Desember sampai di menit ini, sampai di ujung videonya. Semoga kalian bisa menyimpulkan dan bisa bermain rank sesuka hati kalian, apalagi dengan banyaknya pilihan yang tadi sudah gua jabarkan di dalam hero adjustment. Sampai jumpa lagi pokoknya di kelas KB selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.